zaman sampai titik darah penghabisan tidak boleh lepas dari iman dan syahadat. Lalu kita menegakkan salat 5 waktu sehari semalam sebagai realisasi dari iman dan takwa kita kepada Allah. Dan salat merupakan imaduddin, tiang agama. Di bulan suci Ramadan ini, syahadat, salat berbarengan kita tunaikan dengan berpuasa selama 1 bulan penuh lamanya sebagai perintah yang termaktub dalam Al-Baqarah 183. Perintahnya dia pakai kutiba, artinya tertulis kewajiban dan fardunya sampai hari kiamat. Lalu dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka sahlah seorang muslim untuk membayar zakatul fitrah semenjak 1 Ramadan hingga malam tanggal 1 Syawal Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka benarlah apa yang disabdakan baginda Nabi. Bulan Ramadan ini disebut li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah kepada Allah mujtami'ah, berkumpul menjadi satu. Ibadah wajib, ibadah sunnah, kalaupun ibadah yang wajib Allah lebihkan pahala dan nilainya seakan mendatangkan 70 ibadah serupa di luar bulan suci Ramadan. Realnya hadirin al-Jum'ah rahimakumullah, Jumat kita hari ini Jumat pertama di bulan Ramadan, kita tunaikan di bulan suci Ramadan setara dengan 70 kali Jumat, alias menunggu masa 2 bulan 10 hari untuk menyamai kelas dan kualitas Ramadan seminggu di bulan suci Ramadan. Man ata bi khaslatin minal khair, siapa yang sanggup mendatangkan satu kebaikan di bulan suci Ramadan, kana kaman adda sab'ina fi ma siwa, maka seakan ia sanggup mendatangkan 70 kebaikan serupa di luar Ramadan. Ibadah sunnah yang kita kerjakan hari ini dimulai dengan sholat tarawih berjamaah dan witir. Kita munajat dan taqarrub dalam tahajud dan doa. Sungguh nilai 2 rakaat setara dengan ibadah sholat fardu, atau kita sanggup mendatangkan ia 70 kali di luar bulan suci Ramadan. Qabliyah, ba'diyah, rawatib kita, duha kita, salat sunnah lainnya yang kita perbanyak, juga tidak luput dari apresiasi Allah, dilipat gandakan 70. Membasahi lisan kita dengan tilawatul Quran, berzikir, bersolawat dan istighfar kepada Allah. Syukur-syukur di bulan ini kita mampu menghatamkan Quran. Maka demi Allah, sebagaimana sabda baginda Nabi, seakan kita sanggup membolak-balik 70 kali lembaran mushaf di luar Ramadan, karena kita menghatamkan sekali di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, harga yang memang sangat fantastis
buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini senada dengan pernah suatu statement pernyataan malaikat Jibril yang membuat baginda Nabi risau dan gelisah. Ya Muhammad, wahai Rasulullah, innal jannata qad hurrimat 'alal umam. Sesungguhnya surga di-lock, dikunci, tertutup bagi umat-umat terdahulu, hatta tadkhulaha ummatu, sehingga umatmu terlebih dahulu akan masuk ke dalam surga. Pernyataan ini mengundang tanya baginda Nabi, bagaimana kisahnya ini Jibril? Umatku dititipkan Allah di akhir zaman. Ma baini wa baina ummati baina sittin wa sab'in. Umurku dan umur umatku enggak jauh beda. Umurnya pendek-pendek dibandingkan dengan umat terdahulu, secara jumlah maupun kuantitas dan kualitas. Mungkin umatku kalah jumlah dengan umat-umat terdahulu. Tidak ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, Allah akan memberi kepada umatmu, inna a'tainakal kautsar, sebagaimana Allah beri kepada engkau paduka yang mulia al-kautsar, nikmat-nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang sangat banyak datang dari Ramadan, di mana Ramadan Allah janjikan mudha'afatus sawab, amal berlipat ganda bagi umatmu. Wa maghfiratan lid-dzunub, lalu ampunan dosa dan kesalahan mereka. Seakan berapapun dosa dan kesalahan kehilapan umatmu hai Muhammad, mereka datang di bulan Ramadan istitabah, berpuasa dengan sempurna. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, siapa yang menyambut Ramadan dengan berpuasa, ikhlas lapar karena Allah, ikhlas haus karena Allah, letih karena Allah, lelah karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu, yang sedang, dan yang akan datang. Dengan kemuliaan Ramadan, ismah terpelihara dari noda dan dosa. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, ditambah lagi hai Muhammad umatmu, satu malam beribadah di dalam bulan Ramadan itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Hidup 1000 bulan setara dengan 83 tahun, 3 bulan, 3 hari, 3 jam, 3 menit, 33 detik. Hidup beribadah, tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Itulah kemuliaan ibadah semalam umat Muhammad, diganjar oleh Allah dengan ibadah 1000 bulan. Andai kata umatmu hai Muhammad, kata malaikat Jibril, hidupnya tidak seberapa lama, lalu bertemu dengan Al-Qadar ini 10 tahun atau 20 tahun, andai kata 10 tahun Ramadan sudah setara dengan umur 840 tahun hidup di dunia, atau hampir menyamai umur Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin ahli Jum'ah rahimakumullah, syahrun awwaluhu rahmah, di mana bulan Ramadan itu, kata Jibril, bulan di mana Allah memandang umatmu dengan pandangan rahmat, diturunkan rahmat, kasih sayang Allah semata. Wa man nazara fihi birrahmah, siapa yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan belas kasih sayang Allah, la yu'adzabu ba'dahu abadan, tentu sendiri tidak akan pernah mendapatkan adab dan siksa kelak di hari kiamat,
karena memang dia adalah belas kasih dan disayang oleh Allah. Wa awsatuhu maghfirah, bulan di mana Allah melimpahkan ampunan dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa yang kecil. Di bulan Ramadan, maka Ramadan diambil kata Ramadan yarmidur Ramadan ay yurmidud dunub. Bulan ini adalah bulan penembus dosa, bulan pembakar dosa. Dosa dan kesalahan kita umat Muhammad dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita waspada hadirin dan Jumat rahimakumullah. Ketika pada satu hari, satu Jumat di bulan Ramadan, baginda Nabi naik ke atas mimbar di tangga yang pertama mengucapkan amin, di tangga yang kedua mengucapkan amin, dan di tangga yang ketiga beliau pun mengucapkan amin. Sahabat bertanya pasca Rasulullah khutbah selesai, "Ya Rasulullah, gerangan doa siapakah yang paduka aminkan? Dan doa apa yang Anda aminkan?" Ternyata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa Jibril. Satu di antaranya, "Ragima anfu rajulin", mudah-mudahan rugi orang-orang, dakhala alaihi Ramadhanu, dimasuki bulan suci Ramadan, wa dunubuhu lam yughfar anhu, namun dosa-dosanya tidak diopeni oleh Allah, tidak mendapatkan ampunan dan luput dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu hadirin dan Jumat rahimakumullah, marilah kita berpuasa dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah. Kita jaga kemurnian puasa kita, bersihkan hati, bersihkan jiwa, dan luruskan niat semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan saldo amal dengan amaliyah-amaliyah Ramadan yang menawarkan bombastis harga yang tinggi dan apresiasi Allah terhadap amal dan kebaikan kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Pada akhirnya hadirin dan Jumat rahimakumullah, di penghujung Ramadan nanti kita akan mendapatkan gelar dan sertifikat Allah Idul Fitri, kembalinya kita kepada titik fitrah, seakan kita melaksana bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Tidak ada dosa, tidak ada noda, tidak ada salah, semua telah dimakfu, dihapus dan dihancurkan dosa dan salah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Tirmidzi sahih periwayatannya, baginda Nabi bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban", siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman semata dan hanya mengharap ridha Allah, kharaja min dunubihi, keluarlah ia dari dosa-dosanya, kayauma waladathu ummu, persis seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi motivasi buat kita bersama. Ramadan baru masuk hari kedua, tersisa 27 atau 28 hari ke depan. Mudah-mudahan itu menjadi harapan buat kita untuk meraih ampunan, memperbanyak amal ibadah, dan mudah-mudahan menjadi asbab kita memegang kunci pintu surganya Allah kelak di yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
innahu huwas samiul basir, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.